Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan sambung pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Pada minggu yang lalu kita membaca ayat yang ke-273. Pembahasannya belum selesai. Kita akan sambung, namun kita akan baca juga pada hari ini ayat yang ke-274 ya. Penjelasannya kita akan nyambung pada ayat yang sebelumnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang ayat yang ke-273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jadi pada minggu yang lalu kalau masih ingat, Allah mengutamakan sedekah itu diberikan pada fuqara yang ini. Mereka nggak bisa usaha karena mereka terikat dengan jihad. Di antara yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang mereka itu tidak mempunyai kaum kerabat, tidak mempunyai tempat tinggal, dan mereka tinggalnya di mana? Tinggalnya di masjid atau di emper masjid yang disebut dengan ahlu suffah. Dan jumlah mereka itu sekitar 400 orang. Mereka mulazimin al masjid, mereka senantiasa berada di masjid. Karena memang tidak punya rumah, tidak punya kerabat, tidak punya pekerjaan. Tapi mereka ini dipuji oleh Allah karena mereka itu tidak meminta-minta kepada orang walaupun dalam keadaan susah. Kemudian pada lanjutan ayat itu Allah mengatakan yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ay yazunnuhum man lam yakhtabir amrahum aghniya li izharihim at-tajammula wa tarakahum al-mas'alah. Jadi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang al-jahil di sini adalah orang-orang yang tidak tahu tentang keadaan mereka. Mereka menyangka bahwa mereka ini adalah orang-orang kaya. Li izharihim at-tajammul wa tarakahum al-mas'alah. Karena mereka menampakkan tajammul. Jadi mereka itu bukan penampilannya kusut masai. Mereka penampilannya bagus, cantik, indah, nggak kelihatan kayak orang miskin. Wa tarakahum al-mas'alah, mereka nggak pernah minta-minta. Ta'rifuhum ayyuhal mukhatab bisimahum, kalian mengenali mereka dengan ciri-cirinya, ay bi alamatihim, yakni dengan tanda-tandanya minal haibah, dari kewibawaan. Wa waqa'a fi qulubil khalqi, yang itu terjadi perasaan itu pada hati makhluknya, pada perasaan sekalian manusia yang berjumpa dengan mereka. Mereka akan merasakan bahwa mereka ini adalah orang-orang bukan orang miskin, orang kaya. Ada haibah, ada wibawa. Wa atharil khusyu minas fis salati, dan mereka bisa melihat tanda-tanda mereka itu dengan bekas-bekas kekhusyuan dalam salatnya. Fakullu man ra'ahum tawadhu'a lahum, setiap orang yang melihat mereka
akan menjadi rendah diri di hadapan mereka. Ruya annahum kanu yakumuna al-laila litahajjudi wa yahtatibuna bin nahari lita'affuf. Diriwayatkan bahwasanya mereka ini senantiasa melaksanakan qiyamul lail untuk bertahajud, dan mereka mencari kayu di siang hari untuk menghindarkan diri daripada meminta-minta. Ya, ini sifat yang diceritakan dalam tafsir Al-Munir, bahwa di antara tanda bahwa mereka ini bukan orang miskin, dari ciri-cirinya orang yang mempunyai kekayaan itu bisa kelihatan dari penampilan, ada haibah. Mereka itu nggak punya harta tapi kelihatan kaya, Pak. Nah, ini jadi pengajaran buat kita nih. Kadang-kadang kita punya duit beragak susah. Punya duit belagak susah. Kalau ini nggak punya duit belagak kaya. Wah, itu cakep. Ya. Jadi sehingga Allah perlu menyebutkan mereka di dalam Quran. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak suka. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara mendesak, maksain. Ay la su'ala lahum aslan fala yaqau minhum ilhafun ay kathratut talattufi wa mulazamatul mas'uli ay an innahum sakatu 'anis su'ali lakinnahum la yadummuna ila dhalika sukut min rathatatil hal wa izharil inkisar ma yakumu maqamas su'al ala sabilil ilhaf bal yuzayyinuna anfusahum 'indan nasi wa yatajammaluna bihadzal khalqi wa yaj'aluna faqrahum wa hajatahum bihaitsu la yattali'u 'alaihim ilal khaliq. Masyaallah. Jadi mereka ini tidak suka minta-minta dengan cara mendesak, ya. Yakni mereka tidak, pada prinsipnya mereka tidak pernah minta kepada sekalian makhluknya Allah. Kemudian dan mereka itu tidak senantiasa mendesak orang dalam meminta. Ay mulazamatul mas'ul ay sakatu anis su'al. Mereka senantiasa diam, enggak pernah minta. Lakinnahum la yadumuna ila dzalika sukut min rathatil hal. Akan tetapi dalam diamnya itu mereka tidak juga menampakkan penampilan yang apa namanya, rathatul hal itu penampilan yang kumel gitu ya, kusut. Wa izharil inkisar, enggak menunjukkan kemiskinannya. Ma yakumu maqamas su'al, yang keadaan itu sebetulnya bisa juga menunjukkan dia ini sebenarnya minta-minta. Jadi begini maksudnya, ada orang yang nggak minta-minta, tapi dari segi pakaian menampakkan dia orang susah, supaya orang yang lihat kesian. Ada kan yang begitu? Ada ya? Maaf nih, kalau kita lihat tukang minta-minta yang jadikan itu sebagai profesi, pakaiannya gimana, Pak? Pakaiannya kotor, maaf, pakaiannya kusut masai, pakaiannya apa istilahnya, ya robeng gitu ya, maaf. Ada yang diem aja, tapi sebetulnya itu menunjukkan sikap meminta bilhal, dengan keadaannya. Ada yang minta langsung minta, ada yang diem aja, tapi menunjukkan dari sikapnya itu dia minta sebetulnya. Nah, orang-orang yang dipuji Allah dalam ayat ini, dia nggak minta, dan cara penampilannya itu mereka senantiasa berhias dengan pakaian yang bagus, sehingga orang nggak ngelihat bahwa dia orang susah. Masya Allah. Nih, ini keadaan mereka nih, ya. Kata-kata Asy-Syaikh Nawawi, bal yuzayyinuna anfusahum indan nas, bahkan mereka ini senantiasa menghias dirinya di hadapan manusia. Wa yatajammaluna bihadzal khalqi, dan mereka senantiasa mengindahkan diri mereka.
wa yaj'aluna faqrahum wa hajatahum bihaitsu la yattali'u alaih, dan mereka menjadikan kefakirannya dan hajatnya kepada manusia itu enggak kelihatan sama orang lain, illal khaliq, melainkan hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Jadi ini merupakan salah satu dari ciri yang dipuji oleh Allah, orang fakir tapi tidak suka meminta-minta. Di antara ahlu sufah ini, di antara ahlu sufah ini adalah Abu Hurairah. Nggak pernah ada riwayat yang kita dapetin Abu Hurairah itu minta-minta, Pak. Nggak pernah. Walaupun Abu Hurairah itu susahnya bukan main. Jadi pernah satu ketika Abu Hurairah ini saking susahnya dia, nggak punya makanan, nggak punya minuman. Kemudian dia ini pura-pura seperti orang kerasukan gitu ya. Badannya bergetar gitu. Kemudian disamperin nih sama sahabat. Waktu itu ada Abu Bakar. Lalu ketika ditanya, kemudian diberikan sesuatu kepada dia dari segi pengobatan gitu ya. Akhirnya sadar nih, Abu Hurairah sadar. Ketika sadar, Abu Hurairah itu sebetulnya ngarepin Abu Bakar tuh nanya, tapi Abu Bakar nggak nanya. Dia ngarepin, kamu kenapa begini gitu. Kalau dia nanya begitu, Abu Bakar nanya begitu, maka kemudian Abu Hurairah akan ngomong, saya belum makan gitu. Tapi Abu Bakar nggak nanya. Abu Bakar nggak nanya, akhirnya dia pun nggak bisa meluahkan apa yang menjadi hajatnya. Saking apanya tuh? Saking beliau itu menjaga daripada sikap meminta-minta kepada sahabat-sahabatnya. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu. Ya, makanya kalau kita lihat riwayat, kan sahabat-sahabat yang lain kan pada kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kan mereka kaya. Kok nggak dibantuin? Bukan nggak dibantuin, mereka itu nggak menunjukkan kayak orang miskin gitu. Nah, nanti di akhir cerita ini, setelah Allah turunkan ayat ini, barulah kemudian ada sahabat yang langsung ngasih duit dengan mereka-mereka ini ya. Nah, ini jamaah sekalian, ini sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin dicintai Allah. Jangan jadi orang yang sebaliknya, kita mampu tapi belagak susah ya. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai mana nih? Wal muradu biqaulihi ta'ala la yas'aluna ilhafa, yang dimaksud dengan firman Allah la yas'aluna an-nasa ilhafa, at-tanbihu an su'i tariqatin man yas'alun nasa ilhaf. Jadi itu merupakan tanbih atas cara yang buruk dari meminta kepada orang dengan cara mendesak. Itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kalau kita pergi ziarah, Pak, itu seringkali kan kita dikejar-kejar tuh sama tukang minta-minta ya. Dikejar-kejar sama tukang minta-minta. Itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha yuhibbul afifa wal muta'affifa. Allah itu mencintai orang yang afif. Afif itu artinya adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Wal muta'affif, dan dia enggak suka minta-minta. Wa yabghadul fahishal badhi as-sa'al al-mulhif alladhi in u'tiya katsiran afrata fil madhi wa in u'tiya qalilan afrata fil dhammi. Dan Allah itu tidak menyukai atau membenci orang-orang yang perilakunya kotor, yang suka memaksa orang lain dalam hal meminta,
Apabila diberikan banyak, dia berlebihan dalam memuji. Kalau diberikan sedikit, dia berlebihan dalam mencaci. Nih, orang-orang yang begini Allah sangat tidak sukai. Jamaah sekalian, jadi perkataan Ibnu Mas'ud ini kita jadikan sebagai pegangan. Innallaha yuhibbul afifa wal muta'affif. Allah itu menyukai orang-orang yang afif. Nah, nama saya tuh dikasih nama sama ayah saya Afifi gitu. Tujuannya gitu. Tujuannya supaya sifat orang-orang yang afif itu bisa ada pada diri kita yang dikasih nama, ya. Nah, jamaah sekalian, dan itu memang menjadi doa, ya. Kita paling pantang tuh minta-minta sama orang walaupun kita susah. Tapi kalau untuk urusan agama ya kita minta, ya. Tapi untuk urusan diri pribadi itu tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini merupakan ciri yang harus dimiliki oleh orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin ay min malin fa innallaha bihi alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah dengan apa yang diberikan itu maha mengetahui. Fayujazikum an dzalika ahsana jazain, maka Allah akan membalas kepada kalian atas balasan yang lebih baik dari apa yang diberikan. Wa hadza yajri majra ma idza qala as-sultan al-'azim li 'abdihi alladhi istahsana khidmatahu ma yakfika bi an yakuna ilmi syahidan bi kayfiyati ta'atika wa husni khidmatika fa inna hadza a'zamu waq'an mimma idza qala lahu in ajraka inna ajraka wasilun ilaika. Maka ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh seorang sultan, seorang penguasa yang agung kepada hambanya, kepada budaknya, yang budaknya itu telah mempersembahkan khidmat yang terbaik kepada sang sultan. Kemudian dia berkata kepada si pembantunya ini, kepada hambanya ini, ma yakfika bi an yakuna ilmi syahidan bi kaifiyati ta'atika. Apa yang mencukupkanmu dengan apa yang aku ketahui dan aku saksikan dengan cara ketaatanmu kepadaku dan baiknya khidmatmu kepadaku, maka si sang raja ini akan memberikan balasan yang terbaik karena orang tersebut telah memberikan pemberian berupa khidmat kepada sang raja dengan pemberian yang terbaik. Maka jamaah sekalian, maka yang terjadi kepada orang yang memberikan infaknya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada balasan orang kepada orang lain. Alladzina yunfikuna amwalahum fis shadaqati bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Yakni mereka-mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam perkara sedekah bil laili wan nahar, pada waktu malam dan pada waktu siang, sirran sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, ay fil jannah, yakni di dalam surga. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka, biddawam, selamanya, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih
idza hazana ghairuhum, apabila yang lain bersedih mereka tidak bersedih. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini menjadi syarat orang kalau kepengen menjadi kekasihnya Allah atau disebut dengan wali. Coba lihat sifat wali yang Allah sebut dalam Quran apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para walinya Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada juga rasa sedih. Tapi dalam ayat itu nggak ditunjukin bagaimana caranya biar jadi wali. Coba lihat nih, dalam ayat ini lihat balasan orang yang berinfak. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan balasan dari sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Lihat koneksi antara dua ayat itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini orang yang berinfak sirran wa alaniyatan bil laili wan nahar. Sirran wa alaniyatan, apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama enggak? Sama. Jadi kalau kepengen jadi wali, sifat utama seorang wali itu harus pemurah. Enggak ada orang yang disebut wali itu pelit, enggak ada itu. Wali-walinya Allah itu pemurah-pemurah semuanya. Maka kalau kita kepengen jadi wali Allah, bisa nggak? Bisa. Ini caranya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Jadinya sedekahnya itu senantiasa, Pak. Pagi sedekah, malam sedekah, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, semua dilakonin semuanya. Begitu. Dan kalau kita lihat bagaimana para aulia Allah yang masih kita bisa jangkau zamannya, bagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas Cipayung, kalau beliau buat maulid, berapa ekor kambing yang disembelih? 1000. Kambingnya 1000, Pak. Nyari duitnya bagaimana tuh? Jadi itu kan kedermawanan namanya. Kita aja bikin maulid bingung nyari donatur, beliau nggak pernah mikirin donatur. Kalau perlu keluarkan duit dari pribadinya. Itu menunjukkan kedermawanan. Maka ketika orang punya sifat dermawan, Allah memberikan kecintaan kepada orang tersebut. Ya. Jadi sifat yang harus ada pada seorang yang ingin jadi wali Allah, kekasihnya Allah, harus punya sifat pemurah. Gak hitung-hitungan. Ya, gak hitung-hitungan. Jadi ada seorang yang beliau ini tokoh nasional. Banyak yang bilang itu adalah di antara wali min auliyaillah karena melihat sendiri karomahnya. Jadi beliau itu punya ciri itu, Pak. Orang datang minta bantuan dan nggak pernah itu ditolak. Ada yang datang minta duit, kasih duit, dikasih. Jadi ada orang ngasih duit sama dia nih, itu nggak lama dipegang sama dia, dikasih lagi kalau ada orang minta. Sampai dibilang begini sama ajudannya, emang nggak takut Gus? Itu orang kayaknya sering banget datang sama Gus minta duit. Jangan-jangan dia bohongin. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau dia bohong nggak apa-apa, mudah-mudahan aja dia bosen bohongin saya. Mudah-mudahan bosen bohongin saya. Tuh namanya orang yang pemurah begitu, Pak. Ya, ini kalau pengen jadi wali begitu caranya. Sifat itu harus ada. Kita baca terusin ya, biar habis sedikit lagi. Lamma nazala qauluhu ta'ala lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ketika turun ayat Allah
yang cerita tentang sedekah diberikan kepada fuqara yang terhalang karena jihad di jalan Allah itu, ba'atha Abdurrahman ibn Auf ila ashabis suffati bidadanir. Jadi ketika turun ayat yang tadi itu kita baca, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah gitu ya, la yas'aluna an-nasa ilhafa, itu ketika turun ayat itu, maka Abdurrahman bin Auf membawakan kepada ahlu sufah dananir, duit-duit dinar. Bukan sedikit tuh dinar. Dinar itu satu dinar adalah sebesar 4,25 gram emas. Langsung dikasih itu sama mereka. Wa ba'atha Aliyun radhiyallahu anhu biwasakin min tamrin lailan. Kemudian Ali itu membawakan kepada mereka satu wasak daripada tamr, ya. Satu wasak itu banyak, Pak. Diberikan tamar pada waktu malam. Fanazalat hazihil ayah, maka turun ayat ini. Turun ayat ini yaitu alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Wa qala Ibnu Abbas berkata, inna Aliyan radhiyallahu anhu ma yamliku ghaira arba'atin darahima fatasaddaqa bidirhamin lailan wa bidirhamin naharan wa bidirhamin sirran wa bidirhamin alaniyah. Sesungguhnya Ali, kata Ibnu Abbas, dia itu enggak punya duit melainkan cuma 4 dirham. Dia enggak punya duit melainkan hanya 4 dirham. Apa yang dilakukan 4 dirham itu? Fatasaddaqa bidirhamin bilailin, fatasaddaqa bidirhamin lailan. Dia sedekahkan 1 dinar pada malam hari. Kemudian 1 dinar pada siang hari. 1 dinar secara sembunyi-sembunyi, 1 dinar secara terang-terangan. Jadi kesemuanya itu dilakukan sama dia. Ketika Allah turunkan ayat ini, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Duitnya cuma 4 dirham, dibagi-bagi dengan cara seperti itu. Masya Allah. Itu Ali itu. Ali adalah sahabat Nabi yang miskin, Pak. Dia itu bukan orang kaya, miskin. Saking miskinnya dia pernah suruh bininya, yaitu Fatimah, minta sama ayahnya, yaitu Rasulullah, untuk diberikan pembantu. Begitu. Saking susahnya tuh. Ketika Nabi dapat ghanimah, diantaranya juga berupa budak, disuruh Fatimah minta sama ayahnya, minta sama ayah kamu tuh, biar ada yang bisa nolongin kerjaan kamu. Minta sama Nabi. Waktu datang nabinya nggak ada, adanya istrinya Aisyah. Kemudian ketika Nabi pulang dikasih tahu tadi Fatimah datang kemari. Ngapain? Nggak tahu, dia nggak ngomong. Kemudian dipanggil Fatimah, datang ke rumah Rasulullah, duduk di situ. Kenapa kamu datang tadi? Ayah, saya kepengen dikasih pembantu yang bisa bantuin saya di rumah. Karena tuh tangannya Fatimah tuh kasar, Pak. Dia ngurusin pekerjaannya itu di rumah, berat. Apa kata Nabi? Enggak, saya enggak mau kasih. Coba tuh. Nih pemimpin nih. Pemimpin bukan hanya di dunia, akhirat. Anaknya anak sayangannya. Anaknya minta enggak dikasih. Ini baru minta apa nih? Baru minta pembantu, bukan minta kekuasaan. Enggak dikasih. Enggak, saya enggak mau. Saya nggak perlu kasih kamu, saya mau kasih kamu yang lebih baik daripada itu. Apaan? Kalau kamu capek ngurus rumah tangga, sebelum kamu tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nanti kamu bangun dalam keadaan seger. Coba tuh. Kenapa Nabi nggak ngasih pembantu kepada anaknya? Nabi kan sayang sekali dengan Fatimah, Masya Allah. Besar cintanya Nabi kepada Fatimah. Tapi nggak dikasih ketika anaknya minta pembantu. Karena apa?
Karena kalau ada pembantu, pahala yang dia dapat dari mengurus rumah tangga itu hilang. Nabi nggak kepengen anaknya itu kehilangan pahala dari mengurus rumah tangga itu. Dikasih amalan begitu. Ini bapak yang benar begitu. Ya. Jadi begitu bapak yang Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata ya, ma hamalaka ala hada, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Faqala an astaujaba ma wa'adani rabbi, aku kepengen layak mendapatkan apa yang disebutkan Allah, apa yang dijanjikan Allah kepadaku. Kan kata Allah apa tadi? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika Nabi tahu begitu perbuatan Ali, ditanya, kamu kenapa begitu? Saya kepengen dapat apa yang Allah janjikan ya Rasulullah, gitu ya. Kata Nabi apa? Dzalika dzalika, kamu dapat itu, kamu dapat itu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah kemudian turunkan ayat itu. Inilah yang menjadi salah satu sebab nuzul ayat tersebut turun. Ya. Kemudian sedikit lagi, waqila, ada pendapat yang mengatakan nazalat fi sya'ni Abi Bakrin Siddiq. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hina tasaddaqa bi arba'ina alfa dinar. Dia mensedekahkan sebanyak 40.000 dinar. Masya Allah, 40.000 dinar banyak Pak. Kemudian asyratun bil laili, 10.000-nya disedekahkan pada waktu malam, wa asyratun bin nahar, 10.000-nya pada waktu siang, wa asyratun fisir, 10.000 disedekahkan pada secara sembunyi-sembunyi, wa asyratun fil alaniyah, 10.000 lagi dikeluarkan, disedekahkan dengan cara terang-terangan ya. Nah itu satu riwayat yang mengatakan ayat ini turun berkaitan Abu Bakar As-Siddiq. Wa akhraja Ibnul Munzir an Ibnul Musayyib, Ibnul Munzir mengeluarkan riwayat dari Ibnul Musayyib annaha nazalat fi Abdurrahman ibn Auf wa Utsman ibn Affan. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman ibn Affan. Wa qala Auza'i, Al-Auza'i berkata, nazalat fil ladzina yarbitunal khayla lil jihadi wa yunfikuna 'alaiha. Ayat ini turun berkaitan orang-orang yang menyiapkan kuda-kuda untuk jihad dan mereka menginfakkan harta mereka itu untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, ala kulli hal ini adalah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Intinya semua orang yang bersedekah dengan cara seperti itu, sedekah pada malam hari, siang hari, sembunyi dan terang-terangan, itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan balasan di surga, dan Allah memberikan satu hadiah di dunia dan juga di akhirat, la khaufun alaihim, mereka enggak akan pernah rasa takut, alad dawam nih ya kata Syekh Nawawi, alad dawam, seterusnya. Jadi orang kalau punya sifat kewalian, dia nggak pernah risau akan apapun. Jadi begitu Pak, kalau kita menjadi wali itu praktekin sedekah biar rutin ya. Ali itu bukan orang kaya, kan tadi saya katakan beliau itu miskin. Apa kata Ali? Kenapa kamu nggak jadi orang kaya? Kata beliau, harta itu kalau dia halal hisab, kalau dia haram azab. Harta halalnya hisab, haramnya azab. Jadi beliau nggak kepengen hisabnya lama, makanya begitu tuh Ali, dia punya pendekatan hidup. Jadi jamaah sekalian, kalau mau jadi orang kaya silahkan, tapi harus punya jiwa pemurah ya, biar Allah sayang sama kita. Demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.